Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang saat ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengar dari apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami semua dan biarlah Roh-Mu menuntun kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, inilah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan men-sharingkan, kita mencoba membahas apa yang tertulis di dalam Mazmur nomor 43 ayat 1 sampai dengan 5, yang di sini adalah suatu hal yang menarik, topik yang bisa memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Topik pada saat ini berjudul Depresi untuk Bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur nomor 43 ini memiliki kesamaan struktur dengan Mazmur nomor 42. Sehingga dapat dikatakan Mazmur 43 sebagai fragmen yang tidak dapat dipisahkan dari nyanyian atau ayat sebelumnya. Kesamaan ini menjamin suatu kesatuannya menjadi bagian tak terpisahkan dari nomor 42, dan ini diteguhkan di mana sejumlah manuskrip Ibrani kuno menunjukkan kesatuan nomor 42 dan nomor 43. Ada suatu pertanyaan, bahkan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tarik di dalam ayat-ayat ini, di mana ayat pertama ada suatu pertanyaan dari orang percaya kepada orang yang diisolasi. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhanmu? Pertanyaan ini ingin membicarakan adanya keterpisahan dari penyembahan Tuhan di bait suci di Yerusalem dan dari persekutuan dengan umat Tuhan. Ada pertanyaan yang lain yang muncul di ayat 2a yang dari orang percaya kepada Tuhannya yang berbunyi, "Mengapa engkau menolakku?" Pertanyaan "mengapa engkau menolakku" ingin menggambarkan suatu keputusan, adanya suatu keputusan dari doa yang dijawab Tuhan dan pembebasan dari musuh. Ada suatu hal yang putus dari doa yang dijawab Tuhan. Dan ada pertanyaan yang ketiga di ayat 2b dan 5, yang dimana ini dimunculkan dari orang percaya kepada dirinya, dari orang percaya kepada hatinya, yang berbunyi, "Mengapa aku tertekan dan gelisah?" Dengan kata lain dikatakan juga, "Kenapa aku pergi berkabung karena penindasan musuh?" Terpisah dari kenikmatan kasih sayang Tuhan, diliputi kesedihan. Maka dari pertanyaan ini kita melihat di ayat 1 dimunculkan karakter pengejek. Karakter pengejek ini diidentifikasikan adalah orang yang durhaka, orang penipu, orang yang tidak adil. Maka ayat 1 membicarakan kebutuhan pembenaran dan pembebasan. Dalam hal kebutuhan pembenaran dan pembebasan dikatakan, "Tegaslah aku, ya Tuhan, dan mohon bela perkaraku." Yang lain dikatakan, "Luputkan aku." Luputkan segala
penderitaan yang menimpa padaku. Ayat 2 ingin menggambarkan karakter Tuhan, yaitu alasan untuk pembenaran. Karakter Tuhan, alasan untuk pembenaran, dikatakan Tuhan kuat. Sehingga Tuhanku yang kuat itu adalah Engkau adalah Tuhan, kekuatanku. Dia perlu menunjukkan kepada orang-orang di sekitarku bahwa Dia kuat atas namaku. Yang berikutnya membahas tentang kehadiran realitas yang menyakitkan, yaitu penindasan dari pembebasan. Sehingga muncullah pertanyaan, mengapa aku pergi berkabung karena penindasan musuh? Ayat ketiga membicarakan jalan menuju pembenaran dan pembebasan. Dengan kata lain, ini dikatakan kebenaran Tuhan, sehingga firman Tuhan dikatakan, kirimkan cahayamu dan kebenaranmu. Maka akan terlihat di dalam ayat 4 membicarakan pemulihan untuk ibadah dan pujian umat, yang firman Tuhan tertulis, kepada Tuhan kegembiraanku yang luar biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan terlihat di dalam ayat yang kelima, menggambarkan harapan dalam Tuhan akan lagi memuji Dia, penolongku dan Tuhanku. Hal ini menggambarkan bagaimana musuh yang diperangi, yang ditunjukkan pada ayat 1 dan 2. Yang dimana musuh yang diperangi itu membicarakan keinginan, bahaya, penegasan, dan keraguan. Selain musuh yang diperangi, ada hal yang lain, yaitu kemajuan yang ingin ditemukan, yang itu nampak di dalam ayat 3 dan ayat 4. Di sini dijelaskan dalam motivasi pribadinya, yaitu untuk menangkap kebenaran, untuk menyesuaikan kebenaran. Dalam pelayanan umatnya, kita akan memperlihatkan di teks ini untuk menjelaskan, memimpin orang dalam pengorbanan, memimpin umat dalam pujian. Maka ayat yang kelima menunjukkan juga nasihat yang didapatkan, yaitu bagaimana menunjukkan mengapa saya sedih, mengapa saya aman, dan mengapa saya yakin. Ada suatu bentuk kata kerja dan sifat yang ditunjukkan di sini. Sedih, aman, dan yakin. Maka maka Mazmur nomor 43 ini dapat dikatakan yang dimulai dengan permohonan keadilan. Keadilan di dalam bahasa Ibraninya menggunakan sapeteni. Sapeteni ingin menunjukkan membersihkan nama baik, membuktikan kebenaran, dan ada permohonan, yaitu pengakuan, untuk meminta dengan sangat, mengadakan pembelaan, yang digunakan kata Ibraninya weribah. Maka dengan kata lain, si pemazmur ingin mengatakan adanya permohonan keadilan, adanya permohonan pembebasan. Pembebasan dari siapa? Yaitu orang-orang yang menipu, yang tidak adil. Selain itu, pemazmur berharap pada terang, yaitu rahmat Tuhan atau kasih setianya. Kenapa ini diminta oleh si pemazmur? Karena ibaratnya adalah digambarkan di sini. Dia hidup di dalam kegelapan. Dia hidup seperti di dalam kesendirian.
tidak ada pertolongan. Penderitaan ini hendak menggambarkan dia terasing dengan yang lain. Maka dia berseru kepada Tuhan, mengajukan permohonan, yaitu keadilan dan pembebasan. Dia berharap untuk Tuhan mengirimkan, menyuruh terang ke dalam dirinya. Dengan kata lain, terang ini hendak digambarkan, diimajinasikan sebagai malaikat pelindung, yang dimana akan menggunakan kata Ibraninya ma'uzi, kekuatanku. Si pemazmur memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan, menyuruh terang Tuhan, menemani dirinya. Kenapa si pemazmur meminta Tuhan mengirimkan terangnya? Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa ketika pemazmur dalam kegelapan dan dikelilingi oleh orang-orang yang menipu dan curang, maka dia berharap kepada Tuhan adanya suatu tuntunan, adanya suatu arahan, yang dimana arahan itu didapat di dalam terang Tuhan, yang dimana Tuhan mengirimkan terang itu, dan dia berharap bahwa melalui terang itu, bersama terang itu, ada suatu tuntunan, ada suatu arahan bagaimana dirinya harus berjalan, bagaimana dirinya harus bertindak. Di ayat yang kelima, yang menjadi kesimpulan dari Mazmur nomor 43 ini, dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Si pemazmur ingin menunjukkan kepada dirinya, hai jiwaku, mempertanyakan kepada dirinya, hai diriku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau gemetar? Dan di sini pemazmur ingin mengatakan, ingin menggugah dirinya dan membangun suatu pengharapan kepada Tuhan, yaitu pengharapan untuk bersyukur kepadanya. Karena apa? Karena Tuhanlah penolong dirinya. Karena Tuhanlah sebagai kekuatan dirinya untuk mengatasi persoalan penderitaan yang ada di dalam dirinya. Si pemazmur merasa di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itulah dia merasa berseru. Dia berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah penolongku. Karena Engkaulah kekuatanku. Maka ini adalah cara lain untuk mengatakan, izinkanlah aku kembali diyakinkan akan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Pemazmur ingin berharap, izinkan aku Tuhan untuk kembali meyakinkan diriku untuk merasakan anugerah-Mu, menerima anugerah-Mu. Jika di sini terdapat dua keinginan, maka keinginan itu adalah bebas dari penganiayaan dan ingin pergi ke bait Tuhan. Jadi di dalam segala pengharapannya, di dalam segala syukurnya, si pemazmur ingin dibebaskan. Aku ingin bebas dari kegelapan ini, dari penderitaan yang aku alami. Dan tidak hanya berhenti di situ. Pembebasan itu harus disertai dengan keberlanjutan yang tidak pernah lepas, yaitu aku ingin pergi ke bait Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering di dalam hidup ini mengalami penderitaan. Kita di dalam hidup ini sering mengalami penipuan. Orang menipu kepada diri kita. Kita mendapatkan bahwa kita merasa diperlakukan tidak adil. Dan kita merasa ingin mengalami keadilan yang dikenakan dalam diri kita. Kita merasakan diri kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman. Kita sering diejek, kita sering dihina, kita sering dirugikan orang lain, kita sering ditindas, kita sering diasingkan, dijauhi dari orang lain. Kita merasa terasing dan kita merasa di dalam kegelapan. Dan kemudian kita berharap kepada Tuhan untuk membebaskan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mengalami itu. Kita sering berlari, meminta pertolongan kepada orang lain. Untuk orang lain bisa menyelesaikan permasalahan kita. Ya, kita sering melakukan itu. Tapi yang menjadi masalah adalah kita sering mengutamakan pertolongan orang lain itu kepada diri kita, bukan kepada Tuhan. Pemazmur ingin mengajarkan kepada kita, berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dari segala penderitaan itu, segala hal yang menipu kita, segala hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita, kita berharap. Karena apa? Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Maka dengan demikian hendak dikatakan bahwa segala penderitaan itu untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, apa yang diharapkan? Yaitu pembebasan. Ya, pembebasan. Segala persoalan yang menimpa diri kita, segala yang tidak menyenangkan diri kita. Tetapi hal yang menarik, yang lebih utama saya pikir di dalam teks ini adalah kita pergi ke bait Tuhan. Jadi segala pembebasan itu berujung kepada bagaimana kita bisa pergi ke bait Tuhan. Jika itu menjadi ujung dari pengharapan kita, pembebasan kita, maka pemazmur ingin menggambarkan bahwa Tuhan menolong kita. Kita berharap kepada Tuhan supaya kita datang kepada Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jika dengan demikian, pembebasan terhadap penderitaan, pembebasan kita di dalam kegelapan, bukan untuk menyenangkan diri kita, untuk kita merasa enak, untuk kita merasa senang, tidak semata untuk itu. Tetapi yang terutama adalah supaya kita datang ke bait Tuhan. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kita bisa mempelajari bahwa di dalam perjanjian lama, bait Tuhan adalah tempat untuk kita bersekutu kepada Tuhan, di mana kita bercengkerama kepada Tuhan, di mana kita mendengar suara Tuhan, untuk kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan sebagai umat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, untuk kami boleh men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan.
biarlah itu Tuhan menteraikan di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, supaya kami menjadi teguh, kami dapat berjalan di dalam jalan lurus Tuhan. Kami boleh memperoleh pembebasan dari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati kami bersyukur setiap hari. Biarlah hati kami berlimpah ucapan terima kasih kepada Tuhan yang terus mendampingi kami di dalam setiap kehidupan kami, dalam kesenangan, dalam kedukaan. Tuhan, biarlah kami berserah di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan mengabulkannya atas kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin.